Ini adalah video bagian keempat bagaimana cara membuat profil masjid atau musola digital menggunakan Blogger atau Blogspot, dan templatenya teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali di channel YouTube Damar Satria 2ND. Baik, kita melanjutkan panduan ketiga sebelumnya. Jadi ini adalah video bagian keempat ya, bagaimana cara membuat profil masjid digital atau musola digital menggunakan Blogger atau Blogspot. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru menonton video ini, silakan teman-teman tonton dari video part ke-1 atau bagian ke-1 agar tidak gagal paham. Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil merubah di bagian profil masjid dan jadwal sholat. Di sini kita akan merubah di bagian kegiatan masjid dan menambahkan artikel ya dengan bantuan ChatGPT. Baik, di sini kita langsung saja ya ke panduannya. Kita ke Blogger ya. Untuk cara merubahnya ya teman-teman, seperti biasa masuk ke bagian tema ya, di sini tema, lalu teman-teman klik tanda panah, lalu edit HTML ya seperti ini, lalu teman-teman cari tulisan kegiatan masjid ya, ini teman-teman copy saja, nah seperti ini, lalu teman-teman klik saja di sini sembarang ya, lalu teman-teman masukkan CTRL F atau Ctrl F, nanti akan muncul kolom search ya di sini. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan saja di sini ya untuk kegiatan masjid, lalu teman-teman enter ya. Lalu teman-teman enter kembali ya. Lalu teman-teman enter kembali ya. Nah, di sini ya untuk kegiatan masjidnya teman-teman bisa rubah di sini ya. Jadi di sini ada pengajian subuh ya, ada taklim maghrib, ada kajian Jumat malam, lalu sekolah minggu anak ya, program habis Quran ya. Supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman buat pemisah ya dengan cara enter seperti ini agar teman-teman tidak bingung, karena ini mungkin terlalu rapat, takutnya teman-teman bingung ya. Nah, pisahkan seperti ini ya agar teman-teman tidak bingung. Nah, ini ya, jadi kan ada 6 kegiatan ya sesuai yang ada di sini. Ada 6 kegiatan ya, 1 2 ya, 3 4 5 6 ya. Jadi untuk merubahnya teman-teman cukup berubah di bagian sini ya. Contohnya ini ya, pengajian subuh ya di sini. Ini ya pengajian subuh, saya mau rubah contohnya ya, misalnya pengajian subuh rutin, contohnya ya, saya tambahkan rutin di sini. Nah, saya tambahkan rutin seperti ini. Coba kita klik icon disket ya untuk menyimpannya, apakah berubah ya. Kita refresh untuk melihat perubahannya, kita pilih menu kegiatan masjid. Nah, ini berubah ya, pengajian subuh rutin ya, lalu pengajian rutin setiap subuh. Nah, ini ada rutinnya juga ya. Nah, untuk merubahnya jadi teman-teman tinggal rubah di sini ya, mulai dari nama kegiatan, lalu deskripsi, jadwal ya, lalu tempat, lalu pembimbing ya, peserta. Di sini teman-teman bisa masukkan. Kalau teman-teman mau hapus ya, teman-teman bisa hapus supaya nggak bingung. Teman-teman hapusnya dari nomor 5 saja ini ya.
Nomor 5 contohnya saya mau hapus ya, jadi nomor 6 nanti kita rubah menjadi nomor 5 ya contohnya. Atau enggak nomor 4 contohnya di sini saya mau hapus seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu nomor 5 saya rubah menjadi nomor 4. Nomor 6 saya rubah menjadi nomor 5 seperti ini, lalu klik simpan. Nah, di sini update berhasil, kita coba refresh. Di sini ada 5 kegiatan sekarang ya. Nah, 1 2 3 4 5. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan seperti tadi ya, tinggal teman-teman ambil saja dari nomor 4 ya, jangan yang nomor terakhir. Contohnya saya ambil dari nomor 4, lalu saya pastekan di bawah ini ya. Contohnya di sini saya akan tambahkan 2 kegiatan lagi ya, seperti ini ya. Nah ya, jangan salah ya. Lalu nomor 4 ini kita rubah jadi nomor 5 ya, kita urutkan. Nomor 6, lalu ini yang di bawah kita rubah ID-nya menjadi 7. Setelah itu kita simpan, coba ya. Lalu coba kita refresh ya untuk perubahannya, lalu cek perubahannya di menu kegiatan masjid ya. Di sini sekarang ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi untuk cara merubahnya teman-teman bisa rubah, untuk mengurangi dan menambahkannya tadi seperti itu contohnya ya. Di sini saya hapus lagi ya, karena ini tadi buat contoh ya. Saya isi 5 saja seperti ini. Oke, kita simpan dengan klik icon disket ya untuk setiap perubahannya. Lalu setelah itu kita kembali ya, kita ke halaman postingan ya. Karena di sini kita akan menambahkan postingan artikel ya di menu berita dan artikel ya, karena ini masih kosong ya. Baik, di sini yang teman-teman harus siapkan, teman-teman bisa buka ChatGPT ya. Seperti ini ya, teman-teman buka ChatGPT ya, lalu teman-teman ketikkan dulu seperti ini ya. Buatkan judul ya, atau enggak buatkan 5 judul artikel ya yang berkaitan dengan masjid untuk saya buat artikel di blog saya ya. Jadi langkah pertama teman-teman buat ketikan seperti ini dulu ya, lalu teman-teman kirim ya. Buatkan 5 judul artikel yang berkaitan dengan masjid untuk saya buat artikel di blog saya. Jadi teman-teman mau buat 10 judul, 15 judul, 50 judul terserah ya. Contohnya di sini saya buat 5 saja. Di sini ChatGPT membuatkannya, contohnya peran masjid dalam membangun kehidupan sosial, lalu 10 keutamaan memakmurkan masjid ya. Masjid bukan hanya tempat sholat ya, adab memasuki masjid. Nanti kita copy dulu 5-5-nya seperti ini. Lalu kita masukkan ya di notepad agar tidak hilang. Nah, di sini saya menggunakan prompt untuk membuat artikel ya. Ini juga nanti promptnya teman-teman bisa dapatkan ya, sekaligus templatenya di filenya ya, nanti saya berikan juga. Nah, teman-teman copy semua untuk promptnya, lalu pastekan di ChatGPT. Di sini kita ambil tadi judul yang sudah dibuat ya. Contohnya ini saya ambil 1 judul dulu, lalu kita masukkan di judul artikel ya ini, lalu kita kasih spasi ya seperti ini. Lalu di topik utama juga kita masukkan sama seperti ini. Setelah itu kita klik kirim saja. Nah, seperti ini, tunggu ChatGPT sedang membuatkan artikelnya ya. Jadi kalau teman-teman mau buat artikel sendiri, mau diketik boleh, atau mau
menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuat artikel juga bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya mau buat artikel yang berkaitan dengan masjidnya, teman-teman ketik itu jauh lebih bagus menurut saya ya. Oke, di sini kita tunggu sampai selesai ya. ChatGPT sedang membuatkan artikelnya ya. Nanti di prompt ini juga selain dia membuatkan artikel, dia akan membuatkan judulnya juga, termasuk prompt untuk gambarnya ya. Nah, di sini untuk prompt gambarnya kita copy ya seperti ini. Lalu kita salin, kita tempelkan di ChatGPT seperti ini. Lalu kita pilih ini ya, buat gambar, kita kirim ya. Nah, gambar ini kan nanti akan kita gunakan di atas ya. Kita tunggu ChatGPT membuatkan gambarnya hingga selesai ya. Sambil menunggu kita copy dulu untuk judulnya ya di sini. Nah, ini kita copy, dia membuatkan judulnya juga ya. Jadi kita copy saja judulnya seperti ini. Lalu kita ke blognya ya. Teman-teman klik postingan baru ya seperti ini. Lalu teman-teman pastekan judulnya di sini ya. Lalu setelah itu di bagian menulis ini ya. Ini teman-teman jangan tampilan menulis ya, tapi teman-teman pilih tampilan HTML ya. Lalu teman-teman klik di sini ya. Oke, kita ke ChatGPT-nya lagi, apakah gambarnya sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya. Kita bisa download untuk gambarnya ya. Kita unduh ya. Nah, ini sedang mengunduh gambarnya ya. Ini gambarnya sudah di download, kita lihat ya. Nah, ini sudah di download untuk gambarnya. Lalu setelah itu teman-teman ke blogernya lagi ya, teman-teman klik icon sisipkan gambar ini ya, lalu upload dari komputer. Lalu setelah itu teman-teman upload untuk gambarnya seperti ini ya. Tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini teman-teman pilih ukuran asli ya, lalu oke. Lalu teman-teman klik di bagian div ini, enter ya, agar geser ke bawah seperti ini. Lalu teman-teman balik ke ChatGPT-nya lagi, salin untuk artikelnya ya di sini. Nah, ini teman-teman klik salin ya. Lalu teman-teman pastekan di sini ya. Tempel, nah seperti ini ya. Lalu setelah itu teman-teman klik publikasikan, lalu konfirmasi. Lalu untuk melihat artikel yang sudah dibuat, teman-teman bisa ke profil masjidnya, lalu teman-teman coba refresh ya. Lalu teman-teman pilih berita dan artikel, apakah artikelnya sudah muncul ya di sini. Nah, ini artikelnya sudah muncul ya. Peran masjid. Nah, kalau misalnya kita buka, hasilnya seperti ini ya. Dia akan membuka artikelnya seperti ini dengan sangat rapi ya. Nah, seperti ini. Lalu ada tombol close-nya juga. Jadi kalau misalnya kita mau close di sini, tinggal kita close saja. Nah, untuk menambahkan artikel berikutnya, teman-teman bisa ulangi seperti tadi ya, menggunakan prompt-nya. Karena di sini untuk cara membuat artikelnya mungkin tadi teman-teman sudah tahu ya, jadi teman-teman bisa ulangi ya kalau teman-teman masih bingung. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk panduannya. Jadi di panduan berikutnya kita akan merubah di bagian program donasi dan kontak kami ya. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan template-nya, teman-teman bisa dapatkan template atau tema blogger ini atau blogspot ini secara gratis. Bisa hubungi kontak saya, linknya ada di deskripsi, silahkan dibaca. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.